السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu. Majlis yang mendatangkan keberkahan, majlis yang mendatangkan ketenangan, kedamaian di dalam hati-hati orang-orang yang duduk di dalamnya. Karena ini adalah majlis yang mulia, maka kembali saya mengingatkan agar kita menjaga adab-adab kita di majlis ini, supaya kita mendapatkan ilmu yang barakah. Kemudian juga perlunya kita fokus di majlis ilmu agar nantinya kita tidak salah paham di dalam menerima apa yang disampaikan oleh siapapun yang memberikan materi. Ya. Karena ini sangat berbahaya. Salah paham di dalam menerima ilmu sangat berbahaya. Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam Syarhul Aqidah At-Tahawiyah beliau mengatakan, aslu kulli dalalatin syai'an. Sumber dari segala kesesatan itu ada dua. Yang pertama adalah su'ul qasdi, niat yang salah. Yang kedua adalah su'ul fahmi, pemahaman yang keliru. Ini merupakan sumber dari segala kesesatan. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan bahwasanya su'ul fahmi, pemahaman yang keliru atau salah paham, itu lebih berbahaya daripada kejahilan. Karena orang yang jahil, dia tidak mengetahui, maka tidak ada yang disampaikan kepada orang lain. Adapun orang yang salah paham, dia memiliki ilmu akan tetapi ilmunya itu keliru. Dan ilmu yang keliru itu dia sampaikan kepada orang sehingga tersebarlah kesesatan. Oleh karena itu, sekali lagi jaga adab kita di majelis ilmu. Adapun pembicaraan kita pada malam ini adalah lanjutan daripada tafsir surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 sampai akhir insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Sebelum saya masuk kepada pembahasan dua ayat ini, ada yang ingin saya ralat dari kajian kita yang kemarin, yaitu ketika kita membicarakan tentang ghibah yang dibolehkan di sana adalah ketika kita melakukan ifta atau istifta, meminta fatwa. Ketika bertanya untuk meminta fatwa dibolehkan menyebutkan kejelekan orang yang akan kita jelaskannya
yang akan kita tanyakan. Di sana saya membawakan kisahnya Hindun, di sana saya membawakan kisahnya Fatimah bintu Qais dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya dia dilamar oleh dua orang. Yang pertama Abu Jaham, kemudian yang kedua Abu Sufyan. Saya di sini ada ralat, bukan Abu Sufyan, akan tetapi anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang melamar dia Abu Jaham, dan yang kedua adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Wallahu ta'ala alam. Taib. Ayat yang ke-13, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berkabilah-kabilah agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui. Khabir artinya juga maha mengetahui hal-hal yang detail. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwasanya seluruh manusia diciptakan dari dua pasangan, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita. Di dalam ayat ini Allah memulai dengan kata-kata ya ayyuhan nas, wahai manusia. Padahal di dalam ayat-ayat sebelumnya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kemudian juga ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, dan seterusnya. Dimulai dengan kata-kata atau seruan wahai orang-orang yang beriman. Tetapi di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala merubah kata ganti, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Para ulama mengatakan kenapa? Karena di dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa semua kita manusia ini diciptakan dari Adam, baik itu yang mukmin maupun yang kafir. Berbeda dengan seruan sebelumnya ketika Allah mengatakan jangan kalian mendahului Allah, jangan kalian saling mengejek. Ini tertuju kepada orang-orang beriman, karena orang-orang kafir ketika mereka tidak saling mengejek, mereka tidak dapat pahala. Mereka tidak dapat pahala. Mengapa di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wahai manusia? Karena yang mukmin maupun yang kafir semuanya kembali kepada Adam di dalam masalah asal penciptaan mereka. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari satu laki-laki dan dari satu wanita. Di sini ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama, yang dimaksud dengan satu laki-laki dan satu wanita di sini adalah Adam dan Hawa. Satu laki-laki adalah Adam dan satu wanita adalah Hawa. Ada tafsiran yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan satu laki-laki dan satu wanita di sini adalah ibu bapak kita. Karena setiap orang tidak mungkin terlahir kecuali ada ibu bapaknya. Ya. Ala kulli hal, kedua tafsiran ini insyaallah sahih, dan bahwasanya manusia itu terlahir dari dua manusia. Ini sebabnya, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita, entah itu Adam maupun Hawa, ataupun bapaknya maupun ibunya. Ada disebutkan oleh para ulama bahwasanya tidak semua manusia itu terlahir dari dua manusia. Artinya tidak semua manusia terlahir dari pasangan laki-laki dan wanita. Ada manusia yang sama sekali ada terwujud tanpa ada pasangan laki-laki dan wanita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ada juga manusia yang tercipta hanya dari wanita saja tanpa ada laki-laki, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ada manusia yang tercipta dari laki-laki saja tanpa ada wanita, yaitu Hawa, istrinya Nabi Adam, diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Dan ada manusia, dan ini kebanyakannya mereka tercipta dari laki-laki dan wanita. Dan ini kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga faedah dari ayat ini bahwa Allah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita.
Dari ayat ini kata Al-Imam Al-Qurtubi, bisa disimpulkan bahwasanya terciptanya seorang anak itu karena berkumpulnya mani laki-laki dan mani wanita, sperma laki-laki dan sperma wanita. Karena kata Al-Imam Al-Qurtubi, ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya seorang anak itu hanya tercipta dari sperma atau mani laki-laki tanpa ada mani wanita. Yang sahih adalah seorang anak dia tercipta karena bertemunya atau berkumpulnya mani laki-laki dan mani wanita. Dan ini juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Suatu ketika ada salah seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan wanita tersebut adalah Ummu Sulaim. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, hal 'alal mar'ati al-ghuslu idza ihtalamat wa absarat al-ma'?" Wahai Rasulullah, apakah seorang wanita dia wajib mandi apabila dia mimpi basah dan melihat air? Artinya dia melihat sperma keluar. Apakah dia wajib mandi? Dari sini kita melihat bahwasanya seorang wanita dia juga memiliki sperma, karena ada sebagian ulama mengatakan tidak. Ya. Kemudian mendengar itu Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu di sisi Nabi, dia mengatakan taribat yadak wa ullat. Dia menegur wanita tersebut, "Kenapa engkau tidak malu bertanya hal-hal seperti itu?" Ya. Justru Nabi SAW menegur Aisyah. Nabi katakan da'iha, biarkan dia. Biarkan dia. Kemudian Nabi SAW mengatakan na'am, iya. Seorang wanita apabila dia mimpi basah, kemudian dia melihat air, maka dia wajib mandi. Kemudian wanita tersebut kembali bertanya. Di dalam riwayat Imam Ahmad dia mengatakan wa hal lil mar'atil ma'. Wahai Rasulullah, apakah wanita itu juga memiliki air, artinya sperma? Nabi SAW mengatakan fa anna yushbihuhal walad. Kalau dia tidak memiliki sperma, maka bagaimana mungkin anak yang lahir itu terkadang mirip ibunya? Ya. Bagaimana mungkin anak yang lahir itu terkadang dia mirip ibunya? Disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi katakan idza ala ma'uha ma'ar rajul ashbahal waladu akhwalahu. Apabila sperma seorang wanita itu mengalahkan sperma laki-laki, maka anak yang lahir itu akan mirip ibunya atau mirip keluarga ibunya. Wa idza ala ma'ur rajuli ma'aha ashbahal waladu a'mamahu. Akan tetapi apabila sperma sang suami yang mengalahkan sperma istrinya, maka anak yang lahir itu dengan izin Allah dia akan mirip bapaknya atau keluarga dari bapaknya. Ya. Ini subhanallah, hadis ini menunjukkan kebenaran kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di zaman Nabi tidak ada ilmu-ilmu tentang hal seperti itu. Ya. Tidak ada alat-alat canggih seperti sekarang ini. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan hal seperti itu. Dan lebih hebatnya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang ummi, seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Akan tetapi bagaimana mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal seperti ini begitu detail kalau bukan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan apabila sperma laki-laki tersebut yang menang, maka anaknya akan lahir mirip dengan bapaknya atau mirip dengan keluarga bapaknya, entah itu pamannya dari kalangan bapaknya. Akan tetapi apabila sperma istrinya yang menang, maka anak yang lahir tersebut akan mirip istrinya atau akan mirip keluarga dari istrinya. Allah katakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku, berkabilah-kabilah, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, semua manusia bin nisbah at-tiniyah, jika ditinjau dari segi sumber dia diciptakan yaitu tanah, maka semuanya adalah sama kembali kepada Adam. Wa innama yatafadaluna bil umuri ad-diniyah,
akan tetapi yang menjadikan seorang di antara mereka lebih utama daripada yang lain adalah karena ketakwaan dan perkara-perkara agama yang mereka jalankan. Oleh karena itu, kenapa ayat ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menjelaskan tentang masalah haramnya saling mencela, haramnya saling mengejek, haramnya perbuatan ghibah? Mengapa ayat ini Allah Subhanahu wa taala datangkan? Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa bagaimanapun tingginya derajat kalian, bagaimanapun banyaknya harta kalian, bagaimanapun mulianya nasab kalian, tetap kalian diciptakan dari dua manusia, yaitu Adam dan Hawa. Yang membuat kalian istimewa di mata Allah adalah ketakwaan kalian. Ya, yang membuat kalian istimewa di hadapan Allah adalah ketakwaan kalian. Ini dia hubungan atau korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ya. Dan memang seperti itu. Ketakwaan kitalah yang menentukan mulianya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu disebutkan di dalam banyak hadis. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian dan juga tidak melihat kepada banyaknya harta kalian. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan melihat kepada amal perbuatan kalian, yaitu ketakwaan kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa orang yang suka mengejek orang lain karena bentuk fisiknya, ya, atau karena warna kulitnya, maka berarti di dalam diri orang tersebut ada sifat di antara sifat-sifat orang-orang jahiliyah. Suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dia bertengkar adu mulut dengan seseorang. Kemudian Abu Dzar mencela orang tersebut. Dia mencela orang tersebut yaitu dengan jalur ibunya. Dijelaskan oleh para ulama karena ibu dari orang tersebut warna kulitnya hitam. Abu Dzar mengatakan, "Ya bnas sauda," wahai anak orang yang hitam. Dicela warna kulitnya. Maka berita tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, "Ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummi?" Wahai Abu Dzar, apakah engkau mencelanya gara-gara ibunya, kulit ibunya berwarna hitam? Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau adalah orang yang di dalam dirimu terdapat sifat jahiliyah. Dan ini masih banyak sampai saat ini, ya. Orang kadang membeda-bedakan, melihat karena warna kulit, melihat karena tampilan luar, padahal sekali lagi ketakwaan adalah tolak ukur yang paling utama di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Innallaha alimun khabir." Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, alim Maha mengetahui, khabir juga Maha mengetahui yang hal-hal yang detail. Kemudian Allah berkata, "Qalatil a'rabu amanna." Berkata orang-orang Arab Badui, "Amanna," kami telah beriman. "Qul lam tu'minu," katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, "lam tu'minu," kalian belum beriman. "Walakin qulu aslamna," akan tetapi katakanlah kami telah masuk Islam. "Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum," karena keimanan belum masuk ke dalam hati kalian. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa orang-orang Arab Badui ini. Di antara mereka mengatakan yang dimaksud dengan orang Arab Badui di sini adalah orang-orang munafik, yaitu mereka mengatakan kepada Nabi SAW datang, "Kami telah beriman." Nabi katakan, "Kalian belum beriman, akan tetapi kalian masih Islam." Karena yang namanya Islam itu adalah perkara-perkara zahir, ya. Adapun keimanan adalah apa yang ada di dalam hati. Dan orang-orang munafik mereka hanya menampakkan amalan-amalan zahir, tetapi di dalam hati mereka menyembunyikan kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. Ini tafsiran yang pertama. Dan tafsiran ini dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tafsiran yang kedua yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, bahwasanya orang-orang Arab Badui di sini mereka bukan orang-orang munafik.
akan tetapi mereka adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam, ya. Mereka hanya menjalankan amalan-amalan zahir, akan tetapi iman yang hakiki belum menembus ke dalam hati mereka. Iman yang hakiki, yang sebenarnya, yang sempurna belum menembus ke dalam hati mereka. Mereka hanya melakukan amalan-amalan zahir, tetapi status mereka bukan orang munafik, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Ala kulli hal, dimanapun di antara tafsiran ini yang benar, meskipun banyak di antara para ulama yang menguatkan pendapatnya Imam Ibnu Katsir, dimanapun tafsiran ini yang benar, akan tetapi yang jelas bahwasanya ayat ini menjadi dalil bahwasanya keimanan tersebut lebih tinggi derajatnya daripada keislaman. Iman lebih tinggi derajatnya daripada Islam. Artinya setiap orang yang beriman pasti dia muslim, akan tetapi tidak semua orang muslim itu beriman. Tidak semua orang muslim itu beriman. Dan ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika didatangi oleh malaikat Jibril bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, kemudian apa itu ihsan. Di sini Nabi SAW menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan agama, bahwasanya yang paling rendah adalah Islam, kemudian di atasnya adalah iman, kemudian di atas iman lagi adalah ihsan. Ya. Jadi ayat ini menjadi dalil bahwasanya keimanan itu lebih tinggi daripada keislaman. Akan tetapi disebutkan oleh para ulama, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan antara iman dan juga menyebutkan Islam. Allah menyebutkan dua lafaz ini. Dan lafaz iman serta lafaz Islam apabila disebutkan bersamaan, maka mereka maknanya terpisah. Iman adalah segala apa yang ada di dalam hati, sedangkan Islam adalah amalan-amalan zahir. Akan tetapi apabila disebutkan salah satu di antara keduanya, misalnya di dalam ayat atau di dalam hadis yang disebutkan hanya iman saja, maka di sana makna Islam masuk. Atau yang disebutkan Islam saja, maka di sana makna iman juga masuk. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika datang utusan dari Abdul Qais kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya kepada para utusan tersebut, "Atadruna mal imanu billah?" Apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan iman? Mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang dimaksud dengan iman, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dua syahadat. Kemudian wa iqamus shalah, mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, kemudian mengeluarkan zakat. Wa shaumu Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Padahal ini adalah rukun Islam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan iman dengan rukun Islam, menunjukkan bahwasanya dua kalimat ini yaitu iman dan Islam apabila disebut secara terpisah maka maknanya menjadi satu. Akan tetapi apabila disebut keduanya bersamaan maka maknanya terpisah, ya. Sama seperti yang dikatakan oleh Ustaz Abu Merah tadi malam. Semua orang Sunda itu Jawa, tetapi tidak semua orang Jawa itu Sunda, kata beliau. Ya begitu, ya. Antara iman dengan Islam, semua orang mukmin itu muslim, akan tetapi tidak semua orang muslim itu mukmin, karena tingkatan iman lebih tinggi daripada Islam. Kemudian juga berkaitan dengan ayat ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada satu pembahasan yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah iman dan Islam, yaitu hukmul istitsna fil Islam atau fil iman. Apakah hukumnya seseorang mengatakan saya muslim insyaallah atau saya mukmin insyaallah, ya. Dia menambahkan kalimat insyaallah, ya. Misalnya dia ditanya, antum ini muslim apa tidak? Saya muslim insyaallah. Atau antum ini Islam atau mukmin atau tidak? Saya mukmin insyaallah. Apa hukumnya? Yang pertama adalah hukum mengucapkan insyaallah di belakang kata muslim. Saya muslim insyaallah. Pendapat yang rajih di dalam masalah ini sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, bahwasanya
tidak boleh seseorang melabelkan atau menambahkan kalimat insyaallah di belakang kata muslim. Saya muslim insyaallah. Kenapa? Karena tingkatan agama yang paling rendah adalah Islam. Kalau dia menambahkan insyaallah berarti di sana ada keraguan. Di bawah Islam tidak ada lagi kecuali kekufuran. Tidak ada lagi kecuali kekufuran. Jadi tidak boleh ya. Saking tawadhu'nya misalnya ditanya sama orang, ya. Antum muslim apa tidak? Muslim insyaallah. Tawadhu, saya enggak berani sombong. Bahaya ini. Ya. Ini bahaya. Ini yang pertama. Jadi tidak boleh menambahkan insyaallah menurut pendapat yang rajih, dan ini yang dipegang oleh mayoritas para ulama salaf. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya tidak boleh seorang mengatakan saya muslim insyaallah, karena tingkatan Islam adalah tingkatan agama yang paling bawah. Adapun permasalahan tentang masalah menambahkan kata insyaallah di belakang kata mukmin, antum mukmin apa tidak? Saya mukmin insyaallah. Karena mukmin ini lebih tinggi daripada muslim. Apakah boleh atau tidak? Di sini ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, wajib. Tidak boleh tidak antum menambahkan kalimat insyaallah, harus antum tambahkan. Ya, harus antum tambahkan. Ini pendapatnya kelompok Al-Kullabiyah dan juga kelompok Al-Asy'ariyah. Kedua kelompok ini adalah kelompok Ahlul Kalam, ya, yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan wajib hukumnya seseorang mengatakan ketika ditanya apakah antum mukmin, antum wajib mengatakan saya mukmin insyaallah. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan iman, kata mereka, yang dimaksud dengan iman, tolak ukur iman tersebut adalah ketika orang sakaratul maut, ketika orang mati, itu tolak ukur iman. Apakah antum tahu ketika antum mati antum akan tetap berada di atas keimanan? Antum tidak tahu, katanya. Apakah antum tahu? Nanti kalau saya mati, saya pasti di atas keimanan. Apakah antum berani jamin seperti itu? Tidak, katanya. Oleh karena itu katakan insyaallah. Wajib mengatakan insyaallah, kata mereka. Pendapat yang kedua, tidak boleh mengatakan insyaallah. Karena kalau antum katakan insyaallah berarti ada keraguan dan ini kekufuran. Ini pendapatnya kelompok Al-Maturidiyah dan juga kelompok Al-Hanafiyah, mazhab Hanafiyah, ya. Mereka mengatakan tidak boleh mengatakan insyaallah. Kelompok yang ketiga adalah pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya di dalam masalah iman seseorang boleh menambahkan kata insyaallah dari satu sisi dan dia tidak boleh menambahkannya dari satu sisi yang lain. Kapan dia boleh mengatakan insyaallah? Kita boleh mengatakan insyaallah kalau niat kita ketika ditanya apakah antum mukmin, antum katakan saya mukmin insyaallah, yaitu saya mukmin yang yang sempurna insyaallah. Karena tidak ada di antara kita yang berani menjamin iman kita itu sempurna. Ya. Tidak ada yang berani menjamin iman kita ini sempurna. Iman kita ini turun naik. Saya mukmin insyaallah, ini boleh. Akan tetapi kalau niat antum mengatakan saya mukmin karena ragu, saya ini mukmin apa tidak, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Dan pendapat yang sahih adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita kembali kepada ayat ini. Orang-orang Arab Badui ini, mereka datang kepada Nabi SAW mengatakan kami telah beriman. Nabi katakan kalian belum beriman, akan tetapi kalian masih Islam, karena keimanan belum masuk ke dalam hati kalian. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Dan apabila kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala kalian. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebelum kita lanjut kepada ayat berikutnya, ayat yang ke-14 ini mengajarkan satu adab yang sangat penting kepada kita, yaitu adab supaya kita tidak mudah untuk melakukan tazkiyatun nafs, artinya merekomendasi diri sendiri, ya. Jangan merekomendasi diri sendiri. Jangan merasa bangga
dengan keimanan yang kita miliki sehingga kita meremehkan orang lain, atau sehingga kita merasa tenang dalam artian karena saya sudah muslim, di dalam hati saya misalnya tidak ada rasa was-was kalau saya suatu saat nanti akan diselewengkan atau disesatkan oleh Allah. Jangan. Harus hadirkan rasa was-was, rasa takut di dalam hati kita. Jangan-jangan suatu saat nanti kita disesatkan oleh Allah. Kenapa? Karena kalau ada rasa perasaan takut seperti ini, kita akan berusaha untuk menjaganya. Oleh karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, hadis ini sering-sering saya ulangi. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu suatu ketika dia datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami para sahabat telah beriman kepada Anda, dan kami juga telah beriman kepada ajaran yang Anda bawa. Ini para sahabat. Fahal takhafu alaina? Apakah Anda wahai Rasulullah masih mengkhawatirkan keimanan kami? Apakah Anda masih khawatir jangan-jangan kami suatu saat nanti akan menyimpang? Nabi SAW katakan, na'am, iya. Kenapa? Fa innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Karena semua hati manusia itu berada di antara dua jari dari jari jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala terus bolak-balikkan sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya. Hadirkan perasaan seperti ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Umar ibn al-Khattab dan para sahabat yang lainnya menghadirkan perasaan seperti ini. Jangan mudah mentazkiyatin nafs, ya, merekomendasi diri sendiri. Jangan. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Najm, wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merekomendasi diri sendiri. Jangan kalian merekomendasi diri sendiri. Lihat para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Hanzalah al-Usayyidi ketika ditanya oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wahai Hanzalah, bagaimana keadaanmu hari ini? Hanzalah al-Usayyidi mengatakan, sesungguhnya saya telah menjadi orang munafik wahai Abu Bakar. Kenapa engkau berkata seperti itu? Kata Abu Bakar, karena kata Hanzalah, ketika kita berada di dekat Nabi SAW mendengarkan petuah-petuah Nabi, kita seolah melihat surga dan melihat neraka. Akan tetapi ketika kita pulang dari sisi Nabi, berkumpul bersama istri dan anak kita, apalagi kita telah bertemu dengan pekerjaan-pekerjaan kita, kesibukan-kesibukan kita, kita melupakan surga dan neraka. Bagaimana mungkin saya tidak munafik? Kata Hanzalah. Abu Bakar mengatakan, seandainya munafik itu ukurannya seperti itu, saya juga munafik, kata Abu Bakar. Ini para sahabat. Mereka selalu mengecek, memeriksa keimanan mereka. Dan bahkan Umar ibn al-Khattab, sebagaimana yang pernah saya sampaikan di majelis ini juga, ketika Nabi SAW menyampaikan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, penjaga rahasia Nabi SAW, tentang nama-nama orang-orang munafik yang ada di Madinah, siapa saja nama mereka, Abu Bakar langsung berlari ke rumahnya Hudzaifah dan dia mengatakan, adzakarani Rasulullah SAW, apakah Nabi SAW menyebut nama saya? Ini Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ma adraka man Umar. Siapa di antara kita yang tidak kenal Umar ibn al-Khattab? Ya. Jadi ini selalu cek keimanan kita, jangan mudah merekomendasi diri sendiri. Ini adab yang penting dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman, alladzina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan di dalam hati mereka. Ini adalah syarat keimanan, karena antara keimanan dan keraguan itu tidak akan pernah bersatu. Orang-orang yang benar-benar beriman, kata Allah, adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu sedikit pun kepada Allah sebagai Tuhan mereka,
dan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi mereka. Wajahadu bi amwalihim, dan mereka berjihad dengan harta-harta mereka. Wa anfusihim fi sabilillah, dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Di sini ada satu faedah penting. Di dalam banyak ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah jihad, Allah selalu menggandengkan antara jihad dengan harta dan jihad dengan jiwa. Ya. Bahkan sering sekali Allah Subhanahu wa taala mendahulukan menyebutkan jihad dengan harta, kemudian membelakangkan jihad dengan jiwa. Kenapa? Karena biasanya manusia rata-rata mereka atau kebanyakan di antara mereka ada yang lebih mencintai harta daripada dirinya sendiri. Dan ini tabiat manusia yang sudah Allah tanamkan di dalam hati mereka. Allah katakan dalam surah Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dahsyat. Ada orang yang berani mati mempertahankan hartanya, ya. Dia berani menyerahkan jiwanya demi hartanya, ya. Oleh karena itu banyak sekali ayat Al-Quran ketika Allah menjelaskan tentang masalah jihad, Allah mengedepankan jihad dengan harta daripada jihad dengan jiwa. Dan ini kita lihat diri kita. Apakah kita lebih mencintai diri kita sendiri ataukah harta? Ya. Ada orang, dan ini kita saksikan ya, orang bekerja siang dan malam sampai badannya letih kemudian sakit demi harta, tidak sayang diri, ya, demi harta. Karena kecintaan manusia, kalau kita tidak katakan semua manusia, kebanyakan manusia kepada harta itu lebih besar daripada kecintaan mereka kepada diri mereka sendiri. Jadi orang-orang yang benar-benar beriman adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak sedikit pun ragu di dalam keimanan mereka. Wajahadu bi amwalihim, dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta-harta mereka. Dan berjihad di jalan Allah dengan harta tidak hanya harus ada orang perang kemudian kita serahkan harta, tidak. Ada orang bangun masjid kemudian keluarkan harta, ini juga jihad, ya. Ini juga jihad. Ada orang untuk dakwah kemudian kita keluarkan harta, ini juga jihad. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan jihad itu ada dua. Ada jihad dengan lisan, ada jihad dengan sinan, yaitu senjata. Dan jihad dengan lisan, yaitu dakwah, yaitu ilmu, lebih afdal daripada jihad dengan pedang, ya, lebih afdal. Oleh karena itu mengeluarkan harta di jalan dakwah ini sangat mulia sekali, sangat mulia sekali. Allah katakan ulaika humus shadiqun, orang-orang yang memiliki sifat seperti ini, mereka lah orang-orang yang jujur di dalam keimanan mereka. Kemudian kita lanjutkan, qul atu'allimuna Allah bidinikum, katakanlah, apakah kalian ingin memberitahukan kepada Allah tentang agama kalian? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi, sedangkan Allah mengetahui segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Artinya tidak perlu kalian mengatakan kepada teman kalian, saya ini orang mukmin atau saya ini orang muslim. Tidak perlu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Sebagian para ulama tafsir mengatakan ayat ini berkaitan dengan orang-orang Arab ini. Jadi tidak perlu kalian mengatakan wahai Rasulullah kami telah beriman. Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hati kalian. Allah tahu. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi, karena Allah mengetahui segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Yamunnuna 'alaika an aslamu, mereka orang-orang Arab tersebut ketika mereka masuk Islam, mereka seolah-olah merasa telah memberikan jasa kepadamu wahai Muhammad gara-gara Islam mereka, ya. Seolah-olah mereka memberikan jasa kepadamu dengan Islamnya mereka. Di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang sahih, bahwasanya sebab turunnya ayat yang ke-17 ini, yamunnuna 'alaika an aslamu, mereka seolah-olah memberikan jasa kepadamu gara-gara mereka masuk Islam, yaitu ada sebuah suku namanya Bani Asad. Mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam,
Kemudian mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aslamna, kami telah masuk Islam. Wa qatalatkal arabu wa lam nuqatilka." Dan orang-orang Arab, suku-suku Arab yang lain, mereka pernah memerangimu. Akan tetapi kami tidak pernah memerangimu, wahai Rasulullah sallallahu. Ini kata Bani Asad ini. Mendengar itu, maka turunlah ayat ini. Mereka seolah-olah mengatakan, wahai Rasulullah, kami ini dengan masuk Islam kami telah memberikan satu jasa kepada anda. Allah katakan, qul la tamunnu alayya islamakum, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalian tidak memberikan jasa sedikit pun dengan kalian masuk Islam. Balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman, akan tetapi justru Allah lah yang berjasa kepada kalian dengan memberikan hidayah kepada kalian sehingga kalian beriman. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar orang-orang yang jujur. Ya. Ayat ini merupakan pukulan bagi kita supaya kita tidak ragu di atas kebenaran. Cambuk cemeti bagi kita semua supaya kita tidak ragu di atas kebenaran. Artinya bahwasanya agama Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kita, kita yang butuh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara kita masuk sunnah ini kita merasa kita ini telah memberikan jasa kepada dakwah ini, jangan. Ya. Jangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Ibrahim, "In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha ghaniyyun hamid." Apabila kalian umat Islam ini kafir, wa man fil ardi jami'a, dan semua yang ada di bumi ini semuanya kafir, kata Allah. Tidak ada yang beriman sedikit pun. Semua kalian kafir. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha terpuji, tidak butuh kepada iman kalian. Kalian yang butuh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan anggap ya, gara-gara kita sudah masuk dakwah, kemudian kita memberikan bantuan kepada dakwah, kita menganggap ini jasa kita. Jangan. Ya. Justru kita bersyukur kepada Allah, kita ditunjukkan kepada dakwah yang mulia ini. Allah katakan, "Qul la tamunnu alayya islamakum." Katakan kepada mereka, jangan kalian menyebut jasa kalian dengan kalian masuk Islam, jangan. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Justru Allah lah yang telah berjasa kepada kalian, telah memberikan kalian hidayah kepada keimanan. Allah yang berjasa kepada kita, telah menunjukkan kita kepada iman, Islam dan sunnah ini. Allah yang berjasa kepada kita. Dan syukuri jasa Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar orang-orang yang jujur di dalam keimanan, jangan merasa berjasa. Kalau ada orang masuk ke dalam sunnah, kemudian dia merasa berjasa terhadap dakwah ini, dia tidak jujur masuk ke dalam dakwah ini. Allah katakan, in kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar muslim, mukmin, jangan merasa berjasa. Berarti pemahaman sebaliknya, kalau kalian masih ada perasaan berjasa, kalian tidak jujur di dalam Islam, di dalam iman, maupun di dalam masuk ke dalam dakwah yang mulia ini. Kemudian ayat yang terakhir, Allah katakan, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah mengetahui segala perkara gaib yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wallahu basirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Inilah dia ma'asyiral muslimin, tafsiran singkat dari surah Al-Hujurat. Semoga tafsiran singkat ini bisa memberikan kepada kita, khususnya di dalam masalah adab ya, baik adab kita kepada Allah dan Rasulnya maupun adab kita kepada sesama manusia. Dan saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, salah-salah kata saya mohon maaf. Selama kita membicarakan masalah tafsir ini, apa yang benar maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah disebabkan karena kekurangan ilmu saya dan datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan kita ingatkan, selalu pelajari masalah tafsir ini ya. Al-Quran ini pedoman hidup kita. Antum tidak cukup hanya membaca terjemahan saja. Ingat, antum tidak cukup hanya membaca terjemahan Al-Quran saja. Harus kembali kepada tafsiran para ulama. Betapa banyak orang yang sesat gara-gara hanya membaca terjemahan saja. Saya akan sebutkan satu contoh. Ini pernah ditampilkan di TV. Ada seseorang dengan sombongnya dia mengatakan, dan ini sepertinya pernah saya sampaikan di majelis ini juga. Ada seseorang dengan sombongnya mengatakan bahwasanya boleh seseorang itu menikah lebih daripada 4. Boleh menikah lebih daripada 4
berdasarkan ayat di dalam surat An-Nisa ayat 24 katanya, sambil dia bawa Al-Quran terjemahan, yaitu firman Allah, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum. Ketika Allah menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi, Allah katakan, dan dihalalkan bagi kalian selain daripada wanita-wanita yang aku sebutkan, kata Allah, an tabtagu bi amwalikum, kalau kalian memang mampu dengan harta kalian. Jadi katanya selama kita mampu memberikan mahar kepada berapapun wanita, boleh katanya, berdasarkan ayat ini. Dia baca terjemahannya, tidak kembali kepada tafsiran para ulama. Penting kembali kepada tafsiran para ulama. Dan kita ingatkan, tafsir para ulama itu sangat banyak. Akan tapi tafsir yang insya Allah yang paling baik, kalau antum ingin mempelajari tafsir, membaca kitab tafsir, dan itu semuanya sudah diterjemahkan, ya. Yang pertama, kalau antum mau, adalah tafsirnya Imam Al-Qurtubi. Ini meluas, memang sangat luas. Dan tafsir Imam Al-Qurtubi ini sangat dipuji oleh Asy-Syaikh Masyhur Hasan Salman, murid senior daripada Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau sangat muji tafsir ini. Kemudian yang kedua adalah tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah tafsirnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Bahkan Ustadz kita, Ustadz Firanda hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kalau ingin mendapatkan pemahaman tafsir yang sempurna, gabungkan 3 tafsir ini. Kalau ingin mendapatkan pemahaman tafsir yang sempurna, gabungkan 3 tafsir ini. Tafsir Al-Imam Al-Qurtubi akan memberikan Anda wawasan yang luas sekali. Kemudian lebih sempitkan tafsir Imam Qurtubi itu, simpulkan dia dengan tafsir Ibnu Katsir karena berkaitan. Kemudian nanti ambil kesimpulan yang paling akhir dengan membaca tafsirnya Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Intinya pelajari Al-Quran, karena ini pedoman hidup kita, dengan cara kembali kepada tafsiran para ulama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Nanti setelah sholat Isya sudah tidak ada lagi, ya, karena tafsir surah Al-Hujurat sudah selesai. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.